Kabar lagi. Ini sudah mulai ya? Sudah live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribuners. Kali ini kita kembali dalam acara ngobrol virtual Ngopi. Ini kita bersama tamu sangat spesial, Pak Richard Matheus, Konsul Jenderal Australia untuk Indonesia Timur, berkantor di Makassar. Cuman siang ini Pak Richard sedang berada di Melbourne, Australia. Betul. Selamat siang Pak Richard. Baik. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore di sini. Oh iya. Kami Saya dua jam perbedaan waktu. Oh, dari Makassar ya. Ya, saya Jumadi Mapangandro, jurnalis Tribun Timur. Selain saya mungkin sebentar akan bergabung Bapak akhir wakil pemimpin redaksi Tribun Timur yang akan berbincang-bincang Pak Richard, bisa kami dapat gambaran awal tentang bagaimana situasi di Australia menghadapi pandemi COVID-19? Ya, oke. Saya akan memberi gambaran pendek, sedikit gambaran singkat. Ya. Sebenarnya pandemi ini sudah berdampak di Australia sejak akhir bulan Januari. Kasus pertama terdeteksi di Australia akhir bulan Januari. Dan setelah 5 minggu, 6 minggu sudah mencapai puncaknya dengan sampai 400 sampai 500 kasus per hari. Dan pada saat itu pemerintah Australia bergabung dengan pemerintah negara bagian membuat kabinet nasional untuk mengambil tindakan darurat untuk menghadapi pandemi ini. Jadi sejak awal atau pertengahan bulan Maret sudah melaksanakan lockdown dan bermacam-macam perbatasan sosial. Semua orang disuruh bekerja dari rumah, work from home, kalau bisa, kecuali misalnya dokter dan pekerja-pekerja esensial, mereka tidak bisa bekerja dari rumah, jelas ya. Tapi semua pekerja lainnya disuruh bekerja dari rumah, tapi juga banyak bekerja di sektor hospitality, menganggur juga, kehilangan pekerjaan. Jadi dampak ekonominya di sini besar sekali, sama seperti di Indonesia. Tapi akibat dari masyarakat mengikuti peraturan dan anjuran dari pemerintah, dan juga karena masyarakat banyak takut mengenai pandemi ini, maka mereka turut saja dan kota Melbourne misalnya sampai beberapa minggu yang lalu setiap hari itu kosong, sepi. Dan sekarang Australia sudah berhasil untuk melantaikan kurva ya, untuk menekan jumlah kasus pandemi COVID-19, sehingga setiap hari sekarang mungkin di seluruh negara yang penduduknya 25 kurang lebih 100 orang, mungkin 103 orang. Jadi Australia sudah berhasil, tetapi masih ada risikonya. Makanya keadaan di sini sekarang berangsur-angsur mulai normal. Misalnya sekolah-sekolah sudah mulai buka. Dan besok di Victoria semua anak-anak sekolah harus kembali bersekolah. Tapi itu keputusan yang agak berat bagi masyarakat maupun pemerintah karena masih ada ketakutan tentang kemungkinan ada gelombang kedua dari pandemi ini. Jadi ya mudah-mudahan kami bisa berhasil, tapi ya selalu harus berhati-hati karena risiko gelombang kedua itu tetap ada. Jadi di kota Melbourne sudah mulai ramai lagi, rumah makan sudah mulai buka, tapi jumlah orang yang boleh duduk di dalam
ruangan rumah makan itu sangat terbatas. Jadi setiap orang harus dikasih ruangan 4 meter persegi. Ya. Jadi kalau misalnya ruangannya 20 meter persegi, jumlah orang yang boleh duduk di sana itu hanya 5 orang. Jadi kafe-kafe harus membatasi jumlah orang yang masuk dan ya, sistem-sistem seperti itu yang dilaksanakan. Diterapkan ya. Ya, diterapkan. Jadi ada berapa bulan siswa belajar di rumah Pak di sana di Australia? Ada 3 bulan lebih atau berapa bulan belajar di rumah sehingga baru masuk hari ini? Ya, jadi berarti mereka sudah belajar di rumah dari awal bulan Maret kurang lebih. Jadi Maret, April, mungkin 3 bulan ya. 8 atau 9 minggu mereka terpaksa belajar di rumah. Ya, pasti mereka senang kembali ke sekolah. Ya. Pak Richard, selama lockdown di sana, apa yang kegiatan biasa dilakukan Pak Richard untuk keluarga? Ya, saya masih berjabatan konsul jenderal sampai tanggal 20 Juni nanti. Ya. Itu hari terakhir dan saya pengganti saya, suksesor saya akan tiba di Makassar dan menggantikan saya. Nah, saya sejak pulang ke Melbourne, nampaknya work from home itu bisa di mana-mana kan? Jadi saya work from home, saya bekerja dari rumah, di Makassar pun bisa, di Melbourne pun bisa. Hanya ada perbedaan waktu 2 jam, itu saja yang harus kami hitung ya. Jadi saya tetap bekerja dari Melbourne sebagai konsul jenderal, menyumbang kepada kegiatan konsulat dan itu tugas saya sehari-hari, masih jadi konsul jenderal. Ada seorang pengganti saya sementara di Makassar yang juga tugasnya untuk menjalankan kegiatan kantor harian karena kantor kami tetap terbuka. Tapi stafnya harus masuk setengah pada hari-hari tertentu, setengah pada hari-hari lainnya supaya pakai tim biru dan tim merah ya, supaya tidak ada berkurang orang ya. Ya, dan tidak supaya kalau ada infeksi tidak saling menginfeksi. Ya. Ya. Pak Richard, ini selama bertugas di Makassar ada sekitar 4 tahun ya. Kira-kira bisa kami dapat gambaran bagaimana sih pandangan Pak Richard atau pengalamannya yang selama 4 tahun bertugas di Timur Indonesia? Pengalaman saya selama 4 tahun? Iya. Begitu pertanyaannya? Iya. Ya. Oh, luar biasa. Ini susah sekali untuk, saya pikir-pikir tadi bagaimana saya bisa bercerita mengenai pengalaman saya selama 4 tahun di Makassar dan Indonesia bagian timur. Dan ini agak susah karena pengalamannya banyak sekali dan ceritanya banyak sekali juga. Dan ini sesuatu pengalaman yang luar biasa. Makassar adalah kota yang sangat menarik bagi saya, bagi kami juga di Australia. Karena sebenarnya Makassar adalah kota besar yang terdekat ke Australia. Kalau kita hitung secara menurut kilometernya ya, Makassar adalah kota yang berpenduduk di atas 1 juta, yang lebih dekat ke Australia Utara daripada Pulau Bali, lebih dekat daripada kota Surabaya, kalau kita hitung kilometernya ya. Tapi komunikasi antara Makassar dan Australia Utara memang dulu ada. Zaman dulu ada banyak pelaut-pelaut yang berasal dari Makassar yang berlayar ke Australia Utara untuk mencari tripang, kerang dan bahan-bahan lainnya yang dibawa kembali ke Makassar dan dijual kepada pasar ketiga, yaitu pasar di Chongkok. Dan akibat hubungan itu berkembang hubungan antar masyarakat Makassar dan masyarakat Australia Utara. Dan ini sejarah yang menarik sekali yang terus kami ingin kembangkan karena masih ada minatnya di masyarakat, misalnya di masyarakat suku Yolngu
di Australia Utara dan di masyarakat Kota Makassar masih ada minat untuk belajar lebih mendalam mengenai sejarah itu. Nah, saya sejak jadi konsul jenderal ingin memperdalam sejarah itu dan ingin juga memperkuat hubungan antara masyarakat di seluruh Indonesia bagian timur dengan masyarakat di Australia. Dan tantangan besar adalah bahwa banyak orang di Australia tidak begitu tahu banyak mengenai Indonesia bagian timur. Masyarakat di Australia banyak tahu mengenai Bali. Ya. Sebenarnya kalau kita bertemu sekelompok orang Australia, mungkin 10 orang Australia, mungkin setengah dari mereka pernah ke Bali. Ya. Jadi banyak orang Australia ke Bali, tapi jarang mereka berjalan keluar Bali. Jadi mereka tidak tahu banyak mengenai Australia bagian timur. Makanya tantangan saya adalah bagaimana supaya memperdalam pengetahuan orang Australia tentang Indonesia Timur. Makanya itu sebabnya saya mulai membuat blog. Sejak saya datang di Makassar, saya membuat blog. Dan blog itu biasanya saya tulis dalam bahasa Inggris. Dan kemarin saya terbitkan blog terakhir yang nomor 52. Dan itu mengenai friendship in a time of corona, persahabatan zaman corona. Dan itu menceritakan mengenai sedikit mengenai teman-teman di Makassar dan bagaimana kita bisa berkomunikasi menggunakan teknologi modern seperti ini, Zoom dan Webex dan lain-lain. Tapi untuk memberi gambaran besar, secara besar-besaran, banyak ada ingatan yang baik, banyak ada pengalaman yang luar biasa, dan banyak saya tulis mengenai pengalaman itu di blog saya, di makassar.consulate.gov.au/blog. Jadi bisa baca di sana. Ya. Pak, selama bertugas di Timur Indonesia, kira-kira ada tidak provinsi di Timur Indonesia yang belum pernah didatangi oleh Pak? Atau sudah semua didatangi, khususnya di Timur Indonesia? Pertama-tama, apa itu Timur Indonesia? Sebenarnya waktu saya mulai bertugas di Makassar, saya punya namanya wilayah konsuler, ya. Wilayah konsuler yang berjumlah 11 provinsi. Dan 11 provinsi itu termasuk NTT, Maluku Utara, Papua Barat, dan ke-6 provinsi di Sulawesi. Jadi saya sudah berjalan ke semua provinsi kecuali Papua. Dulu saya pernah berjalan ke Papua, sudah lama, tapi kali ini saya tidak sempat ke Papua. Tapi sekarang wilayah konsulat jenderal Australia di Makassar dirubah sedikit, dan sekarang kami tidak lagi memasuki include NTT, tidak lagi NTT tidak lagi termasuk, itu sudah menjadi wilayah konsulat jenderal Australia di Bali, dan saya tidak lagi menutup atau tidak termasuk lagi Papua, tapi saya sudah mendapat Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sebagai wilayah konsuler, ya, di mana saya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas konsul jenderal. Dan saya sudah ke Kalimantan Timur, tapi lantaran COVID-19 belum sempat ke Kalimantan Selatan. Jadi belum sempat ke sana. Sayangnya belum sempat ke sana. Tapi yang lain sudah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, semua provinsi di Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Barat. Saya pernah ke Papua Barat. Ya, semuanya indah sekali. Ya. Richard, selama bertugas di Makassar, apa saja yang Pak Richard telah lakukan sebagai terobosan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia? Ya,
saya coba beberapa sektor, termasuk di pertanian dan peternakan, pendidikan, pariwisata, sektor pariwisata, dan sektor energi terbarukan. Jadi, pendidikan itu, sektor pendidikan sudah lama ada hubungan yang kuat. Ya, karena Australia tetangga dekat, juga Australia sudah lama memberikan beasiswa Australia Awards untuk membantu pelajar-pelajar dari Indonesia untuk melanjutkan studi pada tingkat S2 dan S3. Juga ada kursus singkat yang kami tawarkan kepada masyarakat dari Indonesia, termasuk Indonesia Timur. Dan ada pertukaran siswa, program pertukaran guru juga, namanya program Bridge. Dan semuanya itu jalan dengan bagus dan kami promosikan, dan kami juga membuka kursus baru, kursus singkat yang baru selama saya jadi Konsul Jenderal di sektor pariwisata. Jadi ada kursus singkat namanya pariwisata berkelanjutan yang sudah berjalan mungkin selama 5 tahun. Dan juga banyak peserta mengikuti kursus itu dari Indonesia bagian timur, dari Maluku Utara. Apa saja kegiatannya itu, Pak? Pariwisata berkelanjutan, item kegiatannya. Nah itu kursus khusus untuk pelaku di sektor pariwisata, supaya mereka bisa belajar di Australia tentang prinsip-prinsip dan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan. Jadi bagaimana untuk membangun misalnya tempat pariwisata di daerah-daerah yang terpencil, yang jauh, yang indah, tanpa merusakkan lingkungan, dan bagaimana caranya untuk membuat pengalaman bagi tamu-tamu yang datang dari jauh, supaya mereka lebih faham tentang pentingnya nilai-nilai alamiah, nilai-nilai budaya, dan lain-lain. Jadi program itu berjalan sudah 5 tahun sekarang, tapi kursusnya singkat. Jadi kursusnya 2 minggu di Australia, tapi ada seminar persiapan sebelumnya dan sesudahnya. Dan setiap peserta kursus itu harus membuat proyek untuk melaksanakan satu kegiatan di daerah asalnya. Jadi ada yang pernah membuat program di Maluku Utara misalnya, seorang pegawai dinas pariwisata, namanya Pak Chris, dia membuka hasil dari kursus ini, dia membuka sebuah desa wisata di lereng Gunung Gamalama dan melaksanakan prinsip pariwisata berkelanjutan. Dan ada mentornya dari Australia yang membantu, dan desa wisata itu sangat berhasil dan sudah terkenal di sektor kuliner karena mereka fokusnya pada kuliner. Jadi kuliner tradisional menggunakan rempah-rempah lokal seperti pala dan cengkeh dan lain-lain, dan juga semua alat-alat masak itu terbuat dari bambu misalnya, tidak dari plastik, tidak boleh bawa plastik ke dalam desa wisata itu. Jadi ya itu salah satu hasil salah satu hasil yang sangat memuaskan. Itu rata-rata setahun berapa pelaku wisata yang dari Indonesia Timur belajar di Australia? Untuk kursus kursus singkat ini. Ya, untuk kursus itu setiap tahun ada 25 sampai 30 peserta. Nah, kursus singkat lainnya termasuk misalnya kami pernah mengadakan satu kursus singkat namanya kepemimpinan bagi pemimpin perempuan, dan kursus itu saya jalankan tahun pertama kali tahun 2017, dan pesertanya 10 orang pemimpin perempuan dari Sulsel, dan ada 20 peserta dari lain-lain tempat di Indonesia. Dan mereka ke Melbourne, ke Deakin University,
dan mereka belajar tentang prinsip dan prinsip kepemimpinan perempuan, kesetaraan gender dan lain-lain. Mereka bertemu dengan pemimpin-pemimpin perempuan dari Australia dan saling bertukar pengalaman dan saling belajar bagaimana untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi setiap orang pemimpin perempuan, seperti pemikiran tradisional yang menempatkan perempuan di dalam golongan tertentu, bagaimana caranya untuk mengatasi tantangan seperti itu. Dan hasilnya peserta dari kursus itu membuat satu kelompok di masyarakat Makassar, namanya Makassar Women's Leaders Forum. Makassar Women's Leaders Forum, dan pesertanya termasuk pemimpin perempuan terkenal di Makassar. Mungkin saya tidak sebutkan namanya karena belum saya minta izin, tapi mereka adalah pemimpin perempuan yang teladan, termasuk rektor, termasuk pemimpin agama, termasuk dosen-dosen, dan mereka sekarang bergabung untuk terus meneruskan kemauannya bersama-sama untuk memajukan kepemimpinan perempuan dan kepentingan perempuan dalam masyarakat. Itu salah satu contoh. Dan saya kira pendidikan itu sektor yang paling penting kita kembangkan di antara Australia dan Indonesia, karena Australia banyak punya pengalaman yang dapat berbagi. Tapi juga Indonesia banyak punya pengalaman yang bisa membantu Australia dalam membentuk masyarakat modern dan masyarakat yang lebih bersatu, lebih tenggang rasa. Ya. Kalau mahasiswa asal Sulawesi Selatan yang melanjutkan pendidikan di Australia itu rata-rata setahun berapa banyak gitu Pak? Yang melanjutkan. Ya, ini susah kita hitung karena ada beberapa golongan. Ada golongan mahasiswa yang menang beasiswa Australia Awards, ya. Ada golongan mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya di Australia menggunakan beasiswa dari pemerintah Indonesia seperti LPDP. Ada juga beasiswa dari Menteri Agama, tapi juga banyak sekali yang melanjutkan pendidikannya atas biaya sendiri dari keluarga atau dari perusahaan dan lain-lain. Jadi susah kita hitung, tapi bisa saja sampai ratusan, mungkin lebih dari 100 setiap tahun. Tapi kita belum pernah berhasil menghitungnya. Itu salah satu masalah yang susah kita sebutkan berapa jumlahnya. Tapi pokoknya banyak. Dan saya tahu banyak karena ada satu kelompok di Makassar namanya IKAMA, Ikatan Mahasiswa Australia di Sulsel. Ya. Dan jumlah anggota IKAMA itu cukup banyak, sampai 400 orang. Nah, sebenarnya kebanyakan mereka adalah ya orang yang sudah punya jabatan di pemerintah, dosen, ada juga pengusaha, dan ada juga wartawan. Ada wartawan dari Tribun Timur yang pernah ikut kursus singkat di Australia, seperti Pak Tamzil sendiri, mungkin pernah. Ada juga Pak Edi pernah ikut kursus singkat di Australia. Jadi jumlah alumni Australia di Makassar saya kira cukup banyak karena kegiatan IKAMA itu cukup banyak dan jumlah anggotanya cukup banyak juga. Mungkin kedua terbesar di luar Jakarta. Itu saya kira. Ya, Pak Richard, saat ini juga kita sudah bergabung Pak Tamzil, dia juga alumni Australia. Ya. Mungkin Pak Tamzil bisa. Halo Pak Tamzil. Halo Pak Tamzil. Halo. Gimana kabar Pak? Bagus Pak. Baik, berjabat tantangan lewat internet. Ya. Sekarang, waduh ini kita merasa kehilangan ini dengan Pak Richard dapat kabar kita
dia bulan ini akan menetap. Ini sebenarnya sudah menetap di Australia ini. Sudah di Melbourne. Ya, sudah. Kembali dari posting, ya. Kita akan merasa kehilangan gitu ya. Jadi Pak Richard ini termasuk kita pilih untuk di sini pertama karena itu tadi. Dialah yang pertama membuka kantor di sini. Dia konjen pertama yang ketika Australia membuka kantor resmi, dia yang pertama membuka kantor itu. Jadi hubungan kita akan mengenang lah. Kita memutuskan, wah ini Pak Richard akan dikenang oleh publik Makassar dan banyak masukan, wah ini Pak Richard harus ditanya ini ya, seperti kuliner apa yang paling disuka di Makassar, di Indonesia, itu kan penting Pak. Kira-kira itu. Apa datang nanti Pak Richard ketika seremoni suksesor nanti? Ya. Ya, kami mungkin kalau di Indonesia kan selalu ada sertijab, ya, serah terima jabatan, ya. Tapi di Australia tidak ada kebiasaan itu. Tidak ada. Kami pergi aja. Datang saja gitu, dan ada pertukaran jabatan secara jabatan, ya. Tidak ada serah terima jabatan, tapi biasanya ya kalau sudah mau berangkat ada acara halal bihalal, acara selamat jalan, selamat tinggal. Tapi karena COVID-19 ini susah, saya tidak bisa kembali ke Makassar dalam waktu singkat ini. Tapi pengganti saya akan datang tanggal 20 Juni nanti. Dan pas pada hari itu saya berhenti sebagai konsul jenderal Australia setelah 4 tahun 3 bulan. Ya, jadi, betul. Itulah. Ya. Tentang makanan yang paling khas yang akan selalu dicari ketika di Melbourne. Saya rindu sekali makanan ikan segar di Makassar. Ya. Di rumah makan di Makassar seperti di rumah makan Apong, yang paling New Ratu Guri itu Ibu Putri suka sekali makan di sana. Dan rumah makan Bahari dan lain-lain seperti itu. Semuanya sudah saya coba. Dan makanan ikan yang paling enak itu bagi saya, ikan kudu-kudu. Ikan kudu-kudu itu hanya dapat di Makassar. Apalagi penyajiannya di dalam badan ikan itu, ya sangat menarik. Dan yang lagi saya ingat itu sup palomara. Pakai bahan kunyit, saya nggak tahu apalagi kunyit dan bahan lainnya. Asam, asam, ya, enak sekali sup palomara dan mungkin sangat bagus untuk kesehatan juga. Makanan apa lagi? Saya sebetulnya saya tidak makan daging sapi dan Ibu Putri tidak makan daging sapi, makanya kami tidak menyebutkan daging kuliner sop kotro dan sop saudara itu kesukaan saya karena kami tidak makan daging sapi, tapi daging ikan, masakan ikan di Makassar luar biasa. Dan ada juga saya ingat setiap kali kita ke acara atau kepada kegiatan di Makassar kan disediakan kue-kue kecil, ya. Iya. Yang satu saya ingat, pertama kali saya hadir acara, ada semacam makanan, kue-kue disediakan dalam kulit pisang, namanya barongko. Barongko, ya. Ya, daun pisang. Dan saya coba barongko, itu manis sekali. Dan kebetulan saya punya lidah manis namanya, ya, sweet taste. Saya suka yang manis. Jadi saya selalu suka makan barongko. Dan kue-kue lainnya seperti itu. Di konsulat jenderal, di kantor, kami sering memesan makanan kecil-kecil seperti jalan kote dan dari toko mama.
Jadi langganan itu. Ya. Ini nama-nama makanan yang banyak akan diingat nanti ya. Saya pernah ke makan malam dengan Pak Richard dan Ibu Putri di Tanjung Bunga, rumah dinas Anda gitu. Saya dapat cerita yang sangat menarik bahwa ternyata Ibu Konjen, Ibu Putri juga keturunannya pernah menjadi pemimpin di sini, pemimpin diplomat ya dari Bali gitu ya. Pernah menjadi itu sesuatu yang sangat surprise bagi kami. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, karena ini rekaman ini kita akan sebar nanti di. Oke, mungkin saya undang Ibu Putri. Disuruh saya bercerita. Saya bercerita. Ya, maaf ya. Begini, Ibu Putri keturunan bangsawan Bali. Jadi kakeknya seorang Panggiran, namanya Cokorda Gede Raka Sukawati. Cokorda Gede Raka Sukawati. Dan beliau pernah waktu zaman Belanda pernah menjadi anggota Volksraad ya untuk Pulau Bali. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, beliau berkumpul dengan raja-raja zaman dulu untuk ikut dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Nah, memang ini secara waktu perjuangan kan. Dan zaman itu mereka Belanda mau membuat satu semacam Commonwealth, ya. Tapi yang berhasil mereka membentuk adalah negara Indonesia Timur dan beberapa negara bagian lainnya. Dan beliau menjadi presiden negara Indonesia Timur. Jadi Presiden Sukawati adalah satu-satunya presiden yang memimpin negara itu. Dan setelah di Makassar, beliau pernah tinggal di Makassar. Dan beliau mempunyai istri dari Prancis. Dan mereka berdua di Makassar. Jadi ini zaman 46 sampai tahun 46 sampai tahun 50. 48. Ya, 50. Dan setelah damai perang kemerdekaan, negara Indonesia Timur akhirnya setuju untuk bergabung dengan Republik Indonesia, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa ada konflik apapun antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Jadi sebenarnya beliau mempunyai satu prestasi sebagai presiden yang membantu mengelakkan konflik dan membawa negara Indonesia Timur masuk ke dalam Republik. Jadi ya, itu memang sejarah zaman dulu dan banyak ada interpretasi pro dan kontra, tapi pokoknya beliau pernah menjadi pemimpin negara Indonesia Timur yang saat itu punya kabinet dan wakil-wakil dari seluruh bagian Indonesia Timur. Jadi itu namanya Presiden Cokorda Gede Raka Sukawati. Sukawati, ya. Itu sangat berkesan ya. Artinya di kita sejarah Indonesia juga mengakui bahwa Sulawesi Selatan dan beberapa kerajaan saat itu di Indonesia Timur juga bergabung di situ dan tercatat sebagai sejarah gitu. Dan bangganya kita bahwa salah satu keturunannya, cucunya datang ke Makassar dan membawahi, walaupun sebagai pemimpin diplomat gitu ya, membawahi wilayah yang relatif hampir sama gitu. Nah, itu sebuah catatan highlight yang publik di Makassar ini penting, perlu tahu saya pikir, ya. Itu satu kebanggaan. Mungkin kita bisa lihat wajah ibu sekarang ini bagaimana ini, Bu Cuce. Ini kemudahan. Setuju. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Wah, ini sudah menetap di Australia, tidak ke Makassar lagi ini. Iya, sayang sekali, Pak. Ya, sebenarnya kami belum siap untuk tinggalkan Makassar. Ya,
Tapi karena COVID berarti harus Ya. ke sana Bu ya sebagai diplomat. Tapi anyway, overway kita sangat berterima kasih sama menyampaikan bahwa kerjasama yang bagus antara media dan konsulat jenderal ini sangat-sangat bagus. Bukan hanya Tribun, di media lain juga mengatakan hal yang sama. Gitu. Saya mewakili organisasi dari AJI, Aliansi Jurnalis, ada Pak Jumadi juga dari perhimpunan itu. Yang kami dapat bahwa Pak Konjen ini sukses memainkan peran sebagai diplomat gitu. Terima kasih. Ya. Kabar Ibu di Anu sudah ditemani anak ini Bu sekarang di Melbourne ya? Sama ya, anak ya. Anak ada satu di sini, yang satu lagi di Sydney. Ya. Sydney, ya. Wah, ini kami akan sangat menunggu kedatangan Ibu ketika COVID sudah berlalu, datang ke Makassar. Kami akan sangat senang jika Ibu datang lagi nanti ke sini. Ya, kami sudah ingin sekali berkunjung lagi ke sana. Tapi teman-teman masalahnya masih ada larangan keluar negeri dari Australia. Orang Australia belum boleh keluar negeri kecuali ada keperluan mendadak atau keperluan darurat. Jadi ya belum diizinkan. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan tahun depan. Itu termasuk kebijakan itu travel warning ya, Pak. Ya, travel warning untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Dan belum ada batas waktu sampai kapan berlakunya. Belum. Masih di keputusannya akan tergantung kepada nasihat dari para ahli kesehatan, ahli dokter di Australia. Dan mungkin mereka sangat tidak mau mengambil risiko. Ini dah pasti orang penasihat kesehatan selalu mau mengelakkan risiko. Jadi saya kira, ini pikiran saya ya, karena kita tidak bisa menebak bagaimana nanti keputusan mereka, tapi saya kira larangan perjalanan ke luar negeri akan berlangsung selama beberapa bulan lagi, mungkin sampai 3 atau 6 bulan lagi. Dan jadi kita harus sabar dulu, dulu. Nah, padahal sudah melandai Pak ya. Ya, kasusnya sudah melandai. Ya, tapi seperti saya katakan tadi, ada ketakutan, ada gelombang kedua. Jadi second wave. Ya, penasihat kesehatan tetap mengatakan ya tunggu dulu, melihat bagaimana situasi setelah kita meringankan semua perbatasan sosial. Seperti hari besok anak-anak sudah mulai bersekolah di Makassar, di Melbourne lagi. Bagaimana nanti akibat dari itu? Masih dicoba. Pelan-pelan masih dicoba. Ibu selama 4 tahun mendampingi Pak Richard di Indonesia Timur, di Makassar terutama. Apa yang paling berkesan Ibu untuk tugas mendampingi Bapak lah dalam dukungan moral terutama? Bisa diceritakan sedikit Ibu? Saya suka ikut dengan Bapak mengunjungi sekolah karena saya dulu seorang guru. Jadi saya suka ikut misalnya saya tanya kalau mereka perlu buku-buku, saya suka sumbangkan buku-buku gitu. Iya. Ya, setiap ke sekolah misalnya dulu kami pernah ke Bulukumba berkunjung ke sekolah di sana. Sehari sebelumnya kami buru-buru ke toko Gramedia ya. Beli banyak buku-buku untuk bawa ke sekolah dan ya itu karena ibu yang punya ide itu untuk membagi-bagi pada anak-anak di kelas. Karena mereka kan banyak yang tidak bisa beli buku sendiri. Jadi ya kami sumbangkan buku-buku sekolah gitu, buku tulis juga dan buku pelajaran juga taruh di perpustakaan. Ya, saya suka beli buku-buku mengenai geografi ya,
ilmu bumi supaya mendidik anak-anak di mana Australia, karena saya sering bertanya mereka, saya sering bertanya ya, kalau kita berkumpul dengan anak-anak di kelas, saya tanya di mana Australia, dan mereka bilang, oh, saya tanya di utara atau di selatan? Banyak yang bilang di utara atau banyak bilang di timur, tidak tahu di mana Australia. Jadi kita pakai buku atlas. Atlas ya, betul untuk mereka. Wah, ini dari sisi ini kami menilai Pak Richard ini sukses menjadi diplomat. Pertama, sudah pintar berbahasa Indonesia. Nah, pernah tugas di Kamboja, pernah tugas di Asia. Tapi di Indonesia ada pintar berbahasa. Yang kedua, Anda bertemu dengan putri Indonesia gitu kan. Anda membawa ke Australia. Ini sebuah prestasi yang jarang dimiliki diplomat lain. Ini prestasi terbesar di yang saya capai. Iya, betul. Susah mendapat putri Indonesia sebenarnya. Iya, dan putri Indonesia itu adalah cucu mantan penguasa di Indonesia Timur. Saya pikir itu sebuah catatan sendiri bagi kami, itu prestasi diplomat yang jarang ada gitu ya, jarang dimiliki. Nah, masa depan, tantangan masa depan, mungkin setelah ini saya kembalikan ke Pak diplomat, hubungan diplomat di masa COVID ini seperti apa nanti kira-kira Pak Konjen? Ini kan akan semakin membatasi. Tantangan menurut Anda sendiri apa itu yang ke depan? Ya, tantangannya untuk tetap menjalankan hubungan bilateral walaupun tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi saya setiap hari berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan mereka dan kami setiap waktu mengadakan komunikasi seperti ini lewat Zoom atau Webex atau WhatsApp. Jadi kita sebenarnya walaupun ada pandemi yang sangat menakutkan ini dan sangat dahsyat ini, tetapi oleh karena saat ini zaman sekarang kita mempunyai hubungan daring online, kita bisa saja tetap bekerja. Dan salah satu contoh adalah bahwa persetujuan IA-CEPA, Indonesia-Australia Closer Economic Partnership Agreement, yaitu persetujuan perdagangan bebas antara Australia dan Indonesia, sudah mulai berlaku dan akan secara resmi berlaku dari awal bulan Juli, kalau tidak salah tanggal 5 Juli. Dan kedua Menteri Perdagangan akan mengumumkannya secara virtual juga. Jadi kita tetap berusaha supaya menjalankan perdagangan dan investasi walaupun sangat terbatas karena masalah COVID-19 ini. Ada salah satu contoh lagi di sektor pendidikan, walaupun universitas-universitas Australia tidak bisa mendatangkan siswa-siswa sekarang dari Indonesia ke Australia, tetapi mereka sudah mulai menyediakan kursus online. Jadi sudah mulai berusaha untuk menyediakan kursus online supaya anak-anak atau siswa di Indonesia tetap bisa bekerja sama. Dan ada di sektor pendidikan ini sangat mungkin karena kebanyakan kursus sebenarnya bisa disediakan online walaupun agak terbatas karena misalnya pengalaman langsung di lapangan belum bisa. Ada juga salah satu proyek lagi yang pernah kami bantu perkembangannya, yaitu hubungan antara Australia Indonesia Center dengan universitas-universitas di Indonesia. Jadi di dalam Australia Indonesia Center ada 11 universitas yang bekerja sama, 4 dari Australia dan 11 dari Indonesia. Yang dari Australia termasuk misalnya Monash, Universitas Monash, Universitas Melbourne. Di Indonesia UNHAS, salah satu pesertanya UNHAS. Dan AIC, Australia Indonesia Center, sudah membuat satu program namanya Partnership for Australia Indonesia Research, kemitraan penelitian Australia Indonesia, yang pusatnya, yang fokusnya
pada Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi program ini adalah kerjasama antara 11 universitas, dan peneliti-peneliti dari ke-11 universitas itu akan mengambil proyek-proyek yang fokusnya khusus pada Provinsi Sulsel, di sektor misalnya sektor logistik, sektor transportasi. Misalnya salah satu proyek yang mau mereka jalankan adalah penelitian tentang perkembangan hubungan rel kereta api dari Makassar ke Parepare dan dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak lingkungan, segala-galanya seperti itu akan diteliti secara mendalam. Jadi mereka sudah mulai bekerja walaupun online, mereka akan membuat persiapan penelitiannya online, dan mudah-mudahan kalau sudah bisa peneliti dari Australia dan Indonesia bisa bekerja sama secara langsung juga untuk melaksanakan penelitian itu, dan hasil dari penelitian itu akan disediakan kepada pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk membantu dalam pembuatan kebijakan yang sangat yang lebih bagus. Karena kebijakan berdasarkan penelitian dan informasi itu lebih berhasil daripada kebijakan yang datang dari ayang-ayang saja. Ya, betul. Ya, silakan Pak Jum, lanjut Pak Jumadi. Ya. Pak Rika, kan baru-baru sih, tahun lalu Australia juga membentuk tim penelitian dengan UNAS untuk meneliti geopark di Maros atau Pangkep. Sejauh mana perkembangannya saat ini, Pak? Program itu sebenarnya saya belum sudah lama saya tidak ada kontak dengan mereka, jadi saya belum tahu bagaimana perkembangannya. Mungkin di dalam naungannya AIC juga, saya belum tahu. Tapi di Maros ada satu proyek yang sangat-sangat membanggakan, yaitu bekerja sama antara peneliti arkeolog Australia dengan arkeolog Indonesia di layang-layang Maros, dan mereka sudah lama bekerja sama, dan tahun 2017 kalau tidak salah mereka berhasil menemukan bukti bahwa di daerah itu sudah ada manusia tinggal di sana sejak 49.000 tahun lebih, karena ada tanda-tanda kesenian, tanda-tanda tangan di atas dinding batu ya. Ya, di atas langit di dalam gua layang batu itu dan layang-layang lainnya. Dan salah satu peninggalan itu bisa diukur umurnya secara ilmiah, dan terbukti bahwa yang membuat gambar tangan itu dengan menyemprot pewarna alamiah, itu, mereka membuatnya lebih dari 49.000 tahun yang lalu. Ini merupakan salah satu temuan kesenian yang tertua di dunia. Jadi itu hasil kerjasama Australia dan Indonesia. Dan sekarang gua-gua di Maros lebih terkenal, lebih banyak orang suka melancong ke sana, dan asal lingkungannya dilindungi, tempat itu akan tetap berkembang sebagai tujuan wisata yang akan menguntungkan masyarakat lokal. Jadi itu salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan. Oke, betul ya. Ya. Pak Richard, ini sudah mendekati 45 menit perbincangan kita. Ya. Mengakhiri obrolan kita ini, mungkin bisa diceritakan kira-kira kesan yang dilupakan dari Makassar ini. Maaf, suaranya hilang tadi. Ini mengakhiri tugasnya juga Bapak sekaligus di obrolan kita ini. Mungkin ada bisa pesan-pesannya Pak Richard untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Pesan kepada masyarakat dan kepada teman-teman di Makassar.
Ya, pesannya apa? Sebenarnya pesannya adalah belajar tentang Australia. Itu dah pesan saya. Karena Australia adalah negara tetangga yang dekat, negara tetangga yang perlu menjadi teman yang lebih dekat lagi. Karena walaupun kita dekat, kadang-kadang rasanya agak jauh karena banyak masyarakat di Australia tidak tahu banyak mengenai Indonesia dan banyak masyarakat Indonesia tidak tahu banyak mengenai Australia. Ya. Jadi saya punya usulan supaya mungkin di sekolah-sekolah, di universitas-universitas diadakan pelajaran tentang Australia, ya, kursus-kursus tentang Australia. Kita di Australia ada juga kursus-kursus tentang Indonesia, tapi sayangnya tidak selalu disokong dengan cukup banyak dana. Jadi jumlah guru bahasa Indonesia di Australia naik turun menurut bantuan dari pemerintah. Ya. Jadi saya harap supaya lebih banyak masyarakat Australia belajar bahasa Indonesia pada masa depan dan lebih tahu mengenai Indonesia bagian timur. Dan di lain pihak saya sangat berharap supaya makin banyak orang Indonesia belajar tentang Australia dan lebih paham tentang ya apa itu Australia sebenarnya, negara apa itu, bagaimana ciri khasnya, bagaimana sifatnya. Dan sebenarnya kita walaupun tetangga dan tidak berbahasa yang sama, sebenarnya kita banyak sejarah lama, iya. Banyak punya persamaan sebenarnya. Ya. Ya. Apalagi nenek moyang orang Sulawesi Selatan sudah lama menjalin hubungan dengan masyarakat Australia. Betul. Ya. Siapa tahu yang dulu tinggal di Sulawesi 49.000 tahun yang lalu, mungkin keturunan mereka pernah datang ke Australia. Siapa tahu, itu salah satu pertanyaan yang masih diteliti oleh para peneliti dari Australia dan Indonesia dalam risetnya di tempat seperti Maros. Ya. Iya. Baik. Mungkin Pak Samsil ada sudah, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Richard. Sebagai mewakili teman-teman media dan Tribun Timur, kami menyampaikan terima kasih banyak melalui forum ini. Semoga kita bisa bertemu dan pelanjut Anda, sukesor Anda bisa lebih baik. Minimal bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, belajar bahasa Indonesia lah. Ya. Saya banyak berterima kasih juga kepada AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia Independen, dan juga kepada semua teman-teman di Tribun Timur dan media lainnya di Makassar, dan juga di Indonesia bagian timur. Saya keliling Indonesia bagian timur, selalu bertemu dengan grup-grup AJI kalau ada. Ya. Jadi saya senang sekali bertemu dengan teman-teman dari AJI karena mereka banyak punya intelijen, ya, sangat bermanfaat. Dan pasti kita akan terus melanjutkan hubungan antara media Australia dan Indonesia. Saya tahu pengganti saya akan melanjutkan hubungan antara media Australia dan Indonesia dan tetap ada bekerja sama di sektor pendidikan media juga. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada masa depan. Sebenarnya saya ingin kembali tahun depan untuk berkunjung, melancong saja di Makassar. Waktu Makassar International Writers Festival nanti bulan. Oh ya, betul. Juni, ya betul. Mudah-mudahan bisa kembali pada saat itu. Ya. Terima kasih banyak. Silakan Jom. Ya, Pak Richard, ini katanya informasinya dialog obrolan kita ini sedang dinonton juga oleh staf Pak Richard di Wisma Atlet. Ya, bagus. Baik, Pak Richard, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga kesempatan lain kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, pasti bisa, tentu saja. Makasih Pak Richard dan Ibu. Ya. Ditunggu lagi di Makassar, Bu. Iya. Sampai jumpa lagi. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.